Tapi gua nggak pakai masker lang. Kalau guys, kita lagi jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jadi seperti biasa, minggu ini adalah minggu lanjutan dari minggu kemarin. Di video sebelumnya gue udah ngejelasin kalau di minggu ini gak akan banyak kegiatan. Terus di minggu kemarin juga gue bilang mau mengembalikan video-video yang gue buat itu kembali ke jalan yang benar, anjay. Karena kan kemarin juga gue udah ngejelasin kalau gue bikin video itu buat ngukur udah sejauh mana progres gue buat ngedapetin apa yang gue pengen. Dan di minggu kemarin gue bilang kalau gue bakal nge-share di TikTok satu hari satu lamaran, cuma belum sempat karena ya gue belum ada, males sih sebenarnya. Cuma ya mungkin di minggu ini bakal gue lakuin. Cuma di minggu kemarin juga ada pencapaian baru karena gue udah rutin olahraga. Terus gue juga beli sepeda. Jadi ya mari kita mulai. Di hari Senin tanggal 9 September 2024 gue itu jogging. Nggak jogging sih, lebih ke ya jalan aja, mengejar 5.000 langkah setiap hari. Cuma gue seling-selingin, jadi gue olahraga itu Senin olahraga, Selasanya libur, terus Rabunya olahraga gitu-gitu terus lah. Pokoknya diseling-seling satu hari buat ada jeda waktu istirahat. Jadi Senin itu gue gue jalan di Situ Gintung dekat kosan gua. Satu keliling itu 5 kilo. Jadi sekitar ada 5.000 atau 6.000 langkah gitu. Ya sekitar segitu. Gua mulai itu jam 7-an, terus sampai jam 8, sampai jam 9 sampai kosan. Jadi dari Senin itu aja. Terus gua nggak kemana-mana habis itu. Terus di hari Selasa 10 September 2024 gue juga di kosan aja, gue nggak kemana-mana. Cuma di hari Selasa ini gue ada beberapa nge-apply di Astra, salah satunya di ada Daihatsu sama di AHM. AHM itu tempat dulu gue pertama kali kerja di AHM jadi operator produksi. Terus gue nyoba lagi ngelamar sebagai gue lupa deh apa ya namanya. Pokoknya ada product development gitulah. Soalnya gue ngerasa kayaknya gue jago masalah ngedevelop sesuatu. Itu menurut gue sih, cuma gue juga belum tahu. Karena belum dapat real gitu yang suatu project atau kerjaan yang bener-bener gue harus ngedevelopment sesuatu gitu. Selama ini cuma kayak gue bareng teman-teman aja, kayak kemarin yang pas sidang itu kan gue bikin kayak apa namanya, aduh gue lupa lagi namanya sebutannya, Clash of Champion. Terus sampai bikin poster, banner apa segala macam. Terus akhirnya bikin akun Instagram. Terus gue juga yang setiap hari ngepost. Terus gue juga bikin akun TikToknya punya Leni, gitu-gitulah pokoknya. Jadi menurut gue kayaknya gue jago sih buat ngedevelopment sesuatu. Terus gue juga kalau bikin rencana itu nggak pernah setengah-setengah gitu, pasti dari awal sebelum mulai sampai akhir gitu. Walaupun emang di beberapa kasus yang udah gue lewatin emang nggak sesignifikan apa yang gue pikirin gitu. Cuma kan
ya pasti aja ada trial and errornya kan. Jadi ya let's see, semoga ada panggilan guys, doakan saja, amin. Terus di hari Rabunya 11 September gue itu kembali jalan di Situ Gintung. Seperti biasa gue berangkat jam 7, kelar jam 9. Terus tapi di hari Rabu ini gue siangnya ke kampus buat ngecek SKL, tapi ternyata belum ditandatangan sama Pak Endang. Karena masih siang, terus gue juga nggak tahu mau kemana. Akhirnya gue ke kosan Yuli siangnya itu. Karena di kosan Yuli ada Leni, ada Regita, karena mereka juga sama-sama mau ngecek SKL. Terus habis itu di hari Kamis tanggal 12 September gue itu badminton bareng Leni, Regita, Gilang, Ibnu sama Ray. Karena gue diajakin sama Ibnu. Gue nggak tahu sih yang ngajakin Ibnu atau Ray atau mungkin Leni yang ngajakin. Soalnya kan itu temannya mereka. 75. Delapan lima. Delapan enam. Cuma ini first time gue main sama Ibnu sama Ray yang awalnya canggung, kalau ketemu gak pernah tegur sapa, gak pernah ngobrol. Akhirnya ya main juga, main bareng gitu, walaupun emang gak bener-bener ngobrol. Cuma ya namanya juga permulaan, baru awal. Buat Ibnu katanya subscribe, nonton juga. Salam kenal Ibnu pokoknya. Terima kasih kemarin udah mau ngajakin gua bersama Gilang main badminton. Semoga kedepannya kita masih terus berteman, dan kalau misalkan mau olahraga lagi ajak aja. Terus beres badminton itu sekitar jam 5 sampai jam 7, kita sewa 2 jam. Terus habis badminton, karena tadinya gua mau COD sepeda di hari itu sama Gilang ke Gunung Sindur, tapi setelah ngeliat treknya kayak kata Gilang jalannya gelap, terus di beberapa hari sebelumnya juga ada kasus begal, jadi gua nggak berani, jadinya nggak jadi. Terus jadinya pulang badminton kita nongkrong di warkop itu, gue sambil makan nasi goreng, yang lain juga pada makan. Terus abis itu di hari Jumatnya tanggal 13 September gua kembali jalan di Situ Gintung seperti biasa. Berangkat jam 7 sampai jam 8. Di hari Jumat itu gua kalau nggak salah dapat 9.000 kalau nggak salah, soalnya gua habis dari Situ Gintung terus nyari-nyari sarapan dulu. Cuma gua lupa detailnya, nanti gua kasih lihat. Terus habis itu hari Sabtu tanggal 14 September, hari yang dinantikan, gue COD sepeda. Gue nyari itu awalnya dari Facebook, cuma gue nggak dapet. Terus akhirnya Gilang yang dapet. Terus Gilang ngasih tahu ke gue. Terus gue lihat juga barangnya dari foto gitu, terus dari harganya. Sebenarnya menurut gue kemahalan sih awalnya, karena gue emang nggak tahu sih market sepeda itu harganya berapa. Karena ada pembandingnya itu dari Jakbar sama dari Bekasi. Nah kalau di Jakbar itu masih standar, harganya itu 400. Nah kalau di Bekasi itu
Dia kayaknya sepeda lama tapi nggak pernah dirawat gitu, jadi kelihatannya tuh udah agak jelek gitu, tapi harganya lebih murah di 300. Terus kalau yang gue beli itu di harga 500. Harga awalnya itu dia nawarnya di angka 800, terus gue tawar, akhirnya jadi 500. Terus setelah gue cek ternyata ada beberapa yang nggak sebagus di foto, kayak catnya yang udah mulai ngelupas gitu-gitulah. Cuma setelah dipertimbangkan, karena yang sepeda yang gue beli juga dari stangnya udah diganti, terus udah dipakein rak, terus bannya juga udah bukan ban standar, udah dapat ganti. Setelah gue total, kalau misalkan gue beli yang di Cengkareng dengan harga 400, kalau gue mau nambah beberapa part yang gue pengen, itu jatuhnya malah lebih mahal dari harga sepeda yang gue beli. Terus apalagi kalau yang di Bekasi itu PR bawanya, karena kan jauh kan kalau di Bekasi ke Ciputat. Jadi akhirnya gue memantapkan diri untuk beli sepeda yang di Gunung Sindur. Terus dari Gunung Sindur awalnya gue pikir tuh mau dibawa gitu, karena kan gue sama Gilang pakai motor. Tapi Gilang nggak berani, takut nyenggol orang. Akhirnya gue bawa dari itu nama perumahan apa ya, gue lupa. Pokoknya dari perumahan yang di Gunung Sindur gue bawa lewat jalan baru, terus sampai dekat ke perempatan yang ada sambal bakar tuh, dari Victor lulus, gue nggak tahu nama daerahnya apa. Gue gantian sama Gilang, terus Gilang dari situ bawa sampai ke dekat Villa Pamulang, Villa Dago. Dari situ gue bawa lagi, tukeran lagi sampai ke kosan Yuli, karena ada Leni, ada Rigita sama Lia. Terus gue juga ke situ buat istirahat dulu sebentar, buat minum-minum. Terus ya kita ngobrol-ngobrol. Terus jam 6-nya gue balik ke kosan. Awalnya mau di step sama Gilang, mau di stud. Cuma gue bilang gue mau nyoba bawa. Akhirnya gue bawa sampai kosan. Terus karena Gilang awalnya berangkat bareng gue, jadi gue harus nganterin Gilang juga ke rumahnya. Terus balik beres dari kosan, habis bawa sepeda, gue ke rumahnya Gilang. Tapi Yuli ikut. Terus akhirnya ya kami ngobrol-ngobrol di rumahnya Gilang, terus dikasih makan sama ibunya Gilang. Gue sebenarnya nggak enak, cuma enak juga karena baksonya enak, dikasih bakso. Terus kayaknya bikin sendiri deh, gue nggak tahu juga sih. Terus sampai jam 10 baru gue balik ke kosan. Terus di hari Minggu tanggal 15 September, awalnya itu gue mau sepedahan sama Gilang ke Senayan. Cuma karena lutut gue sakit, sampai sekarang juga masih sakit, berasa pegel gitu, akhirnya nggak jadi. Terus ngerencanain sorenya mau sepedahan ke Pamulang, ke alun-alun, nggak jadi juga karena siangnya gue nyoba sepedahan buat beli makan, ternyata pulang-pulang ke kosan sakit lagi lututnya. Jadi mungkin nggak tahu di besok atau minggu depan gue baru sepedahan lagi sama Gilang ke Senayan. Mungkin cukup di minggu ini, nggak terlalu banyak kegiatan. Cuma menurut gue sih ada beberapa hal yang ningkat gitu ya daripada di minggu-minggu sebelumnya. Kayak gue udah rutin olahraga, terus gue juga kebeli sepeda baru biar gue tambah rutin olahraganya. Terus gue juga kemarin udah sempat ngobrolin sama Gilang sama Yuli tempat untuk gue jualan sama mereka. Jadi kami memantapkan untuk berjualan di depan kosan gue karena tempatnya masih luas, terus belum banyak yang jualan, tapi menurut gue ada potensi karena setiap gue beli tuh rame gitu. Terus emang samping jalan juga, samping jalan utama gitu termasuknya. Jadi kayaknya kami akan nyoba jualan di situ. Cuma masih belum tahu kapan mulainya, karena kan harus nyiapin juga modalnya buat beli bahan-bahan apa segala macam. Tapi kalau meja sendiri sih udah beli, paling tinggal dari kompor sama gasnya sih, sama tabungnya mungkin. Cuma ya gue belum ngobrol lebih jauh lagi sih karena kemarin kepotong sama waktunya, karena kosan Yuli jam 10 itu ditutup. Jadi kemarin sampai jam 10 doang kita ngobrolnya. Jadi mungkin segitu dulu. Terus gue juga kayaknya bakal mulai
upload di TikTok 1 hari 1 lamaran. Bakal gue jelasin gue ngelamar kemana aja, terus gue dapet infonya dari mana. Mungkin kayak gitu. Jadi tetap nonton guys, tetap nonton. Tapi nggak juga nggak apa-apa sih, soalnya ini sebenarnya buat dokumentasi pribadi. Yang gue bilang di awal juga, ini sebenarnya gue bikin buat tujuan gue untuk ngeliat udah sejauh mana sih perkembangan diri gue gitu. Jadi ya semoga kita semua sukses dan sampai bertemu di puncak kehidupan. Anjay. Terima kasih guys.